Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, kakek, nenek, dan juga anak muda yang setia nonton video ini. Semoga semuanya sehat, semangat, dan tetap bahagia. Walaupun rambut sudah mulai memutih dan langkah sudah agak pelan. Karena, seperti kata orang bijak, umur boleh bertambah, tapi semangat jangan pernah berkurang. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sederhana, tapi luar biasa penting, yaitu buah. Ya, buah yang setiap hari kita lihat di meja, di pasar, di warung, tapi sering kita anggap sepele. Padahal buah inilah yang dari dulu sampai sekarang jadi salah satu rahasia orang-orang tua. Zaman dulu tetap sehat, kuat, dan panjang umur. Coba kita ingat. Dulu waktu kita masih kecil, sekitar tahun 70-an atau 80-an, buah itu bukan barang mahal. Dulu kalau lapar, tinggal metik dari belakang rumah. Mangga jatuh satu, langsung dikupas sama baju. Pisang matang satu sisir, langsung dimakan rami-rami sama cucu. Pepaya matang di pohon, tinggal potong dan bagi-bagi ke tetangga. Orang zaman dulu nggak perlu diet-dietan, nggak perlu vitamin botolan. Tapi anehnya, mereka jarang sakit. Padahal nggak ada puskesmas 24 jam. Nggak ada apotek di mana-mana. Kenapa bisa begitu? Karena mereka makan alami, hidup sederhana, dan dekat dengan alam. Buah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau capek kerja di sawah, makannya pisang rebus atau kelapa muda. Kalau haus, minumnya air kelapa atau air sumur segar. Bukan minuman manis dalam botol. Sekarang zaman sudah berubah. Buah banyak, tapi jarang dimakan. Yang laku malah makanan instan. Gorengan 5.000 dapat 4. Minuman warna-warni yang manisnya sampai ke ubun-ubun. Padahal, di usia kita yang sudah masuk 50 tahun ke atas, tubuh ini tidak sekuat dulu. Metabolisme menurun, pembuluh darah mulai kaku, pencernaan mulai lambat. Makanya, buah itu bukan sekadar makanan tambahan, tapi sudah jadi kebutuhan utama. Sayangnya, banyak orang bilang begini, makan buah nanti bikin masuk angin. Saya kan sudah tua, giginya susah ngunyah buah. Saya nggak suka rasa asam. Padahal, semua itu bisa disiasati. Tinggal pilih buah yang lembut, manis alami, dan gampang dicerna. Seperti alpukat, pisang, apel, dan jeruk. 4 buah ini yang nanti akan kita bahas di bab berikutnya. Dan insya Allah bisa bantu Bapak Ibu tetap sehat dan kuat, walau usia terus berjalan. Kalau dokter bilang tubuh manusia itu seperti mesin, maka buah adalah oli dan bahan bakar terbaiknya. Kenapa? Karena buah punya semua yang dibutuhkan. Tubuh tanpa efek samping. Buah mengandung vitamin A menjaga penglihatan tetap jelas, walau sudah pakai kacamata 2. Vitamin C bantu daya tahan tubuh, biar nggak gampang kena flu. Vitamin E menjaga kulit tetap lembut dan awet muda. Kalium dan magnesium menjaga tekanan darah dan jantung tetap stabil. Serat alami melancarkan pencernaan, menghindari sembelit yang sering jadi keluhan lansia. Jadi kalau Bapak Ibu rajin makan buah, itu artinya sedang servis tubuh dengan cara alami. Nggak perlu obat mahal, cukup buah segar tiap hari. Karena seperti kata pepatah barat, an apple a day keeps the doctor away. Artinya, makan buah tiap hari bisa bikin dokter kehilangan pasien. Saking sehatnya orang yang rajin makan buah. Saya ingat dulu ada kakek di kampung, namanya Pak Roni. Setiap pagi, dia selalu makan pisang 2 buah sebelum berangkat ke ladang. Suatu hari, ada cucunya datang dari kota dan bilang, "Kek, sekarang orang makan buah bukan cuma buat sehat, tapi buat gajah, buat konten TikTok." Pak Roni heran dan bilang, "Konten itu apaan?" "Dulu kakek makan pisang bukan buat gaya, tapi buat perut nggak bunyi waktu kerja." Nah, dari cerita kecil itu, kita bisa lihat perbedaan zaman. Orang dulu makan buah karena tahu manfaatnya, bukan karena ikut tren. Sekarang malah kebalik.
Banyak yang beli buah cuma buat foto di Instagram, habis itu nggak dimakan. Padahal, yang paling penting bukan gaya makannya, tapi kebiasaan makannya. Makan buah tiap hari itu ibarat menabung kesehatan, yang hasilnya bisa dirasakan nanti di usia senja. Kalau mau dijelaskan secara ilmu kedokteran, buah punya zat yang disebut antioksidan. Zat ini bekerja seperti polisi dalam tubuh, melawan racun, radikal bebas, dan kuman penyebab penyakit. Antioksidan ini mencegah sel-sel tubuh cepat rusak. Itu sebabnya orang yang rajin makan buah terlihat lebih segar, kulitnya lebih bersih, dan jarang kena penyakit berat. Selain itu, buah membantu regenerasi sel, artinya membantu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak. Makanya, kalau Bapak Ibu sering merasa cepat capek, gampang nyeri sendi, atau sering pusing, bisa jadi tubuhnya kurang vitamin dan mineral dari buah. Bagian A, alpukat, lemak baik, yang bikin otak cerdas dan jantung sehat. Coba bayangkan, dulu waktu kita kecil, kalau ada pohon alpukat di halaman rumah, itu rasanya seperti punya harta karun. Buahnya jatuh, langsung rebutan sama tetangga. Apalagi kalau udah matang dan lembut. Dulu kita makan alpukat, cuma dikasih gula sedikit atau susu kental manis, sudah bahagia, luar biasa. Tapi sekarang para ahli gizi baru sadar, alpukat itu salah satu buah paling bergizi di dunia. Kandungan gizi alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, lemak baik menjaga jantung, dan kolesterol tetap stabil. Vitamin E, Ika, baik untuk kulit, tulang, dan otak. Kalium, potasium, Me bantu turunkan tekanan darah tinggi. Serat tinggi, bantu pencernaan, cegah sembelit. Antioksidan lutein, zeaxanthi N, melindungi mata dari katarak. Kalau dokter melihat isi alpukat, pasti bilang, ini bukan buah biasa, tapi seperti paket lengkap vitamin alami untuk lansia. Manfaat alpukat untuk lansia. 1. Menjaga jantung tetap kuat. Di usia lanjut jantung mulai bekerja lebih keras. Lemak jahat dari makanan bisa menyumbat pembuluh darah. Lemak baik dari alpukat membantu membersihkan pembuluh darah, seperti pembersih saluran air di rumah. Jadi, darah bisa mengalir lancar, tekanan darah pun lebih stabil. 2. Menurunkan kolesterol jahat LDL. Banyak lansia takut makan lemak. Padahal yang berbahaya itu lemak jahat. Bukan semua lemak. Lemak dari alpukat justru menurunkan LDL dan menaikkan kolesterol baik HDL. Dengan begitu, risiko stroke dan serangan jantung bisa turun 3. Menjaga otak tetap tajam. Kandungan omega-3 dan vitamin E pada alpukat bisa bantu kerja otak tetap lancar. Lansia yang rajin makan alpukat lebih jarang lupa, lebih fokus, dan punya suasana hati yang lebih stabil. Jadi, kalau Bapak Ibu sering lupa kacamata ditaruh di kepala sendiri, mungkin itu tanda otak butuh asupan lemak baik dari alpukat. 4. Melancarkan pencernaan. Lansia sering mengalami sembelit karena pencernaan melambat. Serat dari alpukat bantu melunakkan feses dan menjaga usus tetap aktif. 5. Menyehatkan kulit dan tulang. Vitamin E dan K pada alpukat membantu kulit tetap lembab dan elastis, serta memperkuat tulang. Jadi, makan alpukat bisa bantu awet muda dari dalam. Cara konsumsi alpukat untuk lansia, alpukat tumbuk lembut, tanpa gula berlebihan. Bisa dicampur dengan madu, susu rendah lemak, atau yogurt alami. Jangan dicampur susu kental manis terlalu banyak, karena kandungan gulanya tinggi. 1/2 buah alpukat per hari sudah cukup untuk kebutuhan lemak, baik harian, lansia. Cerita lucu, kakek dan alpukat. Ada cerita lucu, bos. Di kampung, ada kakek suka banget makan alpukat. Setiap sore, dia duduk di teras sambil makan alpukat dengan sendok kecil. Cucunya datang dan tanya, "Kek,
kenapa kakek tiap hari makan alpukat? Kakek jawab santai, biar otak kakek encer, nak. Cucunya penasaran, terus kalau otaknya encer, kenapa kakek masih suka lupa sandal? Kakek tertawa dan bilang, yang penting lupa sandal, bukan lupa nama cucu. Dari situ, kita bisa ketawa, tapi juga belajar. Ternyata buah sederhana seperti alpukat bisa bantu jaga otak dan hati tetap cerah di masa tua. Bagian B, pisang, buah 1000 manfaat, murah tapi hebat. Sekarang kita bahas buah kedua yang jadi sahabat sejati para lansia. Pisang. Kalau ada lomba buah paling populer di Indonesia, pasti pisang juaranya. Karena hampir di semua rumah pasti pernah ada pisang. Buat sarapan, camilan sore, atau eleh-eleh dari tetangga. Pisang itu buah yang gak pernah sombong, murah, gampang dicari, tapi manfaatnya luar biasa besar. Kandungan gizi pisang. Pisang mengandung kalium, potasium tinggi, menurunkan tekanan darah. Vitamin B6, bantu metabolisme energi. Vitamin C, tingkatkan daya tahan tubuh. Magnesium dan serat bantu pencernaan. Triptofan, zat alami yang bantu tidur lebih nyenyak dan tenang. Manfaat pisang untuk lansia. 1. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium dalam pisang membantu mengatur tekanan darah, sehingga jantung bekerja lebih ringan. Buat lansia yang punya darah tinggi, pisang adalah teman terbaik. 2. Memberi energi cepat. Pisang mudah dicerna, jadi cocok buat lansia yang sering merasa lemas atau gampang capek. Makan 1 buah pisang di pagi hari bisa jadi pengganti nasi untuk energi ringan. 3. Mencegah sembelit dan melancarkan bab. Ini keluhan paling umum di usia lanjut. Serat dalam pisang membantu membersihkan usus dan menjaga buang air besar tetap lancar. Kalau Bapak Ibu sering duduk di kamar mandi kelamaan, mungkin tubuhnya butuh pisang tiap hari. 4. Meningkatkan kualitas tidur. Kandungan triptofan di dalam pisang membantu tubuh memproduksi hormon serotonin dan melatonin. 2 zat yang bikin kita lebih rileks dan mudah tidur. Jadi kalau malam suka susah tidur, coba makan pisang rebus hangat sebelum tidur. 5. Meningkatkan suasana hati mood. Pisang juga dikenal sebagai peningkat suasana hati alami. Jangan pernah merasa terlambat untuk hidup sehat. Tubuh ini memang sudah menua, tapi semangat jangan ikut tua. Makanlah buah dengan hati yang gembira, karena setiap gigitan buah adalah sedekah kita pada tubuh yang sudah setia menemani puluhan tahun. Dan kalau lagi makan buah bareng teman atau cucu, ceritakanlah manfaatnya. Biar mereka juga tahu bahwa menjaga kesehatan itu bukan gaya-gayaan, tapi kebutuhan. Jangan malu jadi contoh yang baik, karena kalau lansia sehat, rumah jadi bahagia. Cucu senang lihat neneknya ceria, anak tenang lihat orang tuanya kuat, dan kalau semua sehat, ibadah juga lancar. Betul, nggak bos? Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, juga buat anak-anak muda yang masih semangat cari arti hidup sehat. Ingat, 4 buah sederhana, pisang, alpukat, apel, dan jeruk, bisa jadi sahabat terbaik tubuh kita. Yuk, mulai hari ini, biasakan makan buah setiap hari. Jangan tunggu sakit baru mau sehat, karena kesehatan itu rezeki yang paling mahal dan gak bisa dibeli. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman, saudara, dan keluarga. Biar makin banyak orang yang sadar arti kesehatan. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.